pernikahan ini ya kalau nanti maksudnya saya sudah pisah gitu-gitu kan sudah tidak usah mengganggu apa sih namanya Mas, mengganggu keamanan lah, kenyamanan saya gitu. Ya mungkin kayak kemarin-kemarin tuh memang Mas Indra, saya komunikasi baik kan, karena komunikasi baik mungkin Mas Indra berpikir ya baik-baik aja gitu loh, dan dia memang masih ngerasa saya suami istri, tapi kan kadang saya terganggu ya, saya cerita sama Pak Sunan, saya bilang Pak saya terganggu deh, kadang-kadang saya lagi pergi pulang-pulang tahu-tahu dia udah di depan rumah gitu kan, kayak rasa kayak privasi saya kan ngerasa terganggu gitu. Tapi balik lagi kan saya memang orang nggak bisa marah-marah, nggak bisa ngusir gitu loh. Itu aja. Maksudnya somasi itu pengen gak diganggu lagi nanti setelah cerai gitu Mbak? Ya maksudnya kan kayak kemarin lagi proses-proses awalnya kan memang ini sebenarnya kan cerita sudah lama ya, cerita awal-awal tuh memang mungkin Mas Indranya juga pengen masuk rumah nggak dibukain pintu gitu kan, karena mungkin ya udah terlalu malam juga, saya teleponnya matiin gitu, ntar dia matiin saklar gitulah, gitu-gitu. Terus kan ini cerita sebelum terjadi huru hara ini gitu, terus ya baru dimasukin sekarang. Ya intinya udahlah jangan saling ganggu lah gitu. Kalau komunikasi baik kan, kita nggak akan berantem lah gitu. Artinya ya somasinya itu sekedar nggak pengen diganggu lagi lah gitu ya Mbak? Ya terkadang kan ada privasi saya yang nggak perlu dia tahu gitu loh. Kalau saya udah bilang ya dia ngerasa bahwa dia masih suami saya kan gitu. Jadi kadang-kadang saya bilang ngapain sih kamu pengen tahu aja urusan saya. Nah dia bilang aku tuh masih suami kamu gitu. Tapi kalau untuk komunikasi by phone, WhatsApp gitu masih boleh? Kemarin kan sempet saya tutup. Nah dia ada DM saya, tiba-tiba nanya, aku boleh nanya nggak? Nanya apa? Aku bilang aku masih ada kewajiban untuk memberi nafkah nggak sih gitu? Nafkah apa? Aku bilang. Coba kamu tanyakan aja ke lawyer kamu. Aku bilang gitu. Oh kalau lawyer aku mah nurut kliennya aja. Ada kok chat DM-an gitu kan. DM-an karena saya nggak follow dia juga nggak follow, tapi masih karena punya saya buka gitu loh by DM, terus akhirnya dia ya kita nanya, jadi komunikasi baik lah gitu lah, komunikasi baik, tapi ya tetap berjalan lah, proses perceraian berjalan gitu. Kalau WhatsApp udah diblokir atau masih jalan Mbak? Baru saya buka. Alasannya apa tuh? Saya buka, tapi saya buka dia belum bisa ini. Baru hari ini saya buka. Alasannya apa? Hah? Dibuka lagi gitu. Buka lagi ya. Ya ngapain sih mau berantem juga karena nggak ada yang diberantemin kan gitu loh. Ya penyebab Mbak Cinta menceraikan Mas Cinta nih apa sih? Karena padahal kan usia pernikahannya baru 4 bulan. Ya pasti ada prinsip-prinsip yang sangat yang nggak bisa ditoleransi lah gitu. Udah, dan mungkin ya sekarang Mas Indra udah menyadari ya gitu, tapi saya sendiri kan sebagai istri ya pasti kenapa sih lo baru sadar saat aku udah ngajuin gugatan gitu loh. Ya, Mas Indra emang bukan tipe suami idaman Mbak Cinta ya? Kenapa? Iya, bukan suami idaman ya dia kan yang ya saya menikah sama dia memang beneran saya sayang, saya cinta lah, saya bukan karena harta, karena apa, karena maaf ya, pernikahan itu bukan masalah ekonomi, karena kalau dari segi ekonomi saya udah cukup gitu loh. Yang penting Mas Indra juga bukan laki-laki yang nganggur gitu, dia juga pekerja gitu kan. Tapi Mbak pernah bilang katanya Indra di bawah Mbak Cinta ya, dalam segi apa, materi atau apa? Pernah nggak sih ngomong kayak gitu tuh? Hah? Pernah bilang ya, Mas Cinta di bawah Mbak Cinta gitu. Di bawah apa? Ya, Enggak. maksudnya materi atau apa? No, enggak. Maksudnya tuh gini nih, saya bilang bahwa, sorry Nen, perempuan itu gini, kalau saya bilang kan gini, perempuan tuh kalau sudah levelnya di atas, udah levelmu di sini, jangan pernah nurunin. Karena kalau diturunin, itu ada gesek-gesekan yang akan akhirnya terus digesek gitu loh. Kadang-kadang kan laki-laki insecure mungkin ya gitu, atau terkadang dia pengen tahu untuk masa lalunya kita. Oh ternyata pasangan kita tuh dulu oke ya. Jadi mungkin karena dia merasa kurang atau apa, yang akhirnya akan mencari masalah-masalah itu sendiri gitu. Sedangkan pasangannya mungkin sudah menurunkan level, karena
kalau berpasangan itu kita harus jalan sejajar gitu loh. Tapi berarti bukan masalah faktor ekonomi ya Mbak? No, enggak faktor ekonomi enggak saya. Saya boleh tanya kok, tanya Indra. Saya enggak pernah komplain tentang ekonomi apapun. Indra kasih berapapun juga karena saya udah cukup untuk diri sendiri itu udah cukup. Pak, tapi kemarin sempat nuding Mas Indra pansos ya? Iya. Kenapa Pak alasannya? Ya kalau orang katanya nggak mau tampil, tapi tampil ya lihat aja lah. Aku nggak usah ngomongin, lihat aja pasti juga ntar sebentar lagi kan juga muncul kan gitu. Ya lihat aja lah, kita lihat aja dia seperti apa nantinya gitu kan. Dan nantinya masyarakat yang akan nilai kan gitu. Iya, Mas Indra kan bongkar aib Mbak Sinta nih, gimana nih? Aib apa? Yang kemarin sempat kasih statement, aduh aku lupa. Apa coba? Dia bongkar aib Mbak Sinta atau bukan kemarin? Aib apa? Coba aib apa? Yaudah, pengen Mbak Sinta pengen cerai dengan cara damai nggak sih? Iyalah. Karena saya berpikir mau damai kenapa? Karena kedepannya kan Mas Indra juga mau nikah lagi. Aku juga pastinya nantinya kalau ketemu jodoh lagi nggak usah lah saling jatuh-jatuhin. Silahkan kok aib saya mau dibuka di mana. Saya kalau mau buka-bukaan juga silahkan buka-bukaan. Saya mah punya bukti-bukti juga kan. Saya nggak takut karena kita tuh selalu sudah mengalah. Tapi kalau nggak dihargai ya lama-lama kita pergi lah gitu loh. Trauma nikah lagi nggak sih Mbak nantinya gitu? Karena kan udah gagal lagi gitu. Enggak sih, saya nggak trauma lah. Saya juga pasti akan cari pasangan untuk teman hidup saya sih. Gitu. Ini jam 5 Mas, aku janjian sama orang ini. Gue nggak tahu bongkar ini aibnya. Nggak tahu aku. Kalau matiin aja. Ya dikasih Vero ya? Kemarin yang ke bandara kan pernah juga. Iya, kok bisa tahu sih? Apa bongkar? Udah Mas. Nih. Kenapa? Kamu nyudahin terus siapa? Dia. Ya kan dia datang terus ke rumah ingin balikan kan pengen baikan. Bahwa kemarin juga ada usaha kok dia. Dan yang penting aku nggak ketemu laki-laki lain kan. Siapa aku kok? Udah? Ya, satu lagi Mbak. Iya. Mas Indra buka-bukaan soal perlakuan Mbak Sinta gitu tadi. Perlakuan apa? Aku pernah kasar nggak sama dia? Bicara kasar juga tidak pernah ya. Aku juga kalau kayak dia, aku masih boleh ketemu kamu lagi nggak? Buat apa? Lagian ini udah malam, udah pulang aja. Kamu kan punya rumah, aku punya rumah, udah rumah masing-masing, udah ya. Aku bilang gitu. Kalau mau ngomong by phone aja, enggak ah. Mau ketemu langsung aja, udah. Aku mau ngomong langsung biar ini masalah cepat selesai. Tapi tujuan begitu ketemu bukan yang diomongin, bukan itu, lain. Ya maksudnya beda lah, intinya dia pengen balik lagi gitu loh, pengen balikan lagi gitu. Itu. Ya intinya Indra tuh pengen balik gitu loh, pengen mempertahankan rumah tangga gitu. Tapi alasannya Mbak Sinta nggak mau balik lagi atau rujuk lagi apa Mbak? Karena Apa ya, aku sudah memperjuangkan semua, maaf ya, awal-awal itu dia yang suka ambil paspor, ngambil surat nikah, bawa barang-barang dia, terus bahkan dia yang menyudahin duluan kok, pernah nyudahin duluan sampai aku teriak, nangis dan aku panas dingin Mas, panas dingin badanku karena kan, kok dengan gampangnya menyudahin gitu loh. Nah itu tuh udah kayak gitu-gitulah, udah sering yang kayak berantem sampai dia yang kadang-kadang DM aku, udah kalau kamu bosen ngomong aja sama aku, ntar kalau ada yang nanya bilang aja kita settingan. Gila apa aku bilang gitu, astagfirullahaladzim yang jangan, ini tuh rumah tangga bukan rumah bermain. Aku udah boleh tanya orangnya, tanya aja orangnya kok Mas. Awal-awal tuh aku terus yang ini dia gitu, terus kayak dia curhat sama temen aku bilang sayang jangan curhat sama orang, itu bumerang. Masalah rumah tangga kita ini diselesaikan lah berdua. Kalau kamu cerita keluargaku atau aku cerita ke keluarga nggak apa-apa ya kan, kita mau tahu karakter, tapi jangan sampai hal privasi pun kamu ceritain gitu loh. Dapur-dapurnya rumah tangga kamu ceritain tuh nggak bagus sayang, aku bilang gitu. Itu bisa jadi bumerang buat kita. Aku ngomong gitu kok, tanya langsung lah orangnya. jadi udah nggak mau buka pintu. Mas, gini loh, orang itu kalau ketika ditegur harusnya dihadapin istri, bukan dia balikin lagi ke orang lain. Ini bukan gentle, bukan laki yang gentle gitu loh. Dan dia malah curhat ke sana, curhat ke sini, cari pembelaan.
Iya kan? Janganlah begitu. Karena saya public figure. Saya punya anak, saya malu lah ya rumah tangga kok jadi curhat kemana-mana. Di sini aja orang nggak ada yang tahu, saya kadang berantemnya orang nggak tahu. Karena saya memang maaf ya, saya dididik sama orang tua. Saya kalau berantem tuh jangan ada orang denger. Kalau temen deket banget lah, tumben-tumbennya lo keluar sendiri lagi berantem malah kira biasalah namanya juga rumah tangga. Tapi kan gitu, sudah selesai kan. Tapi kita nggak ngomong masalah pokok permasalahannya apa, ngerti nggak? Dan maaf ya, aku tuh banyak denger dia tuh curhat kemana-mana, ngerti nggak? Sebenarnya rumah tangga ini bisa orang pada tahu itu ya dari dia yang membuka semuanya. Ke teman, ke orang tua atau Ke keluarga, ke kakak saya, ke teman saya, bahkan orang yang dia DM dia curhat. Bahkan ketemu teman saya yang dia juga, itu teman-teman saya yang dia curhatin semua tuh teman-teman saya. Kalau saya boleh tanya, ada nggak temennya dia yang saya curhatin? Nggak ada, karena ini ranah rumah tangga itu sangatlah rawan buat saya ya, gitu. Karena kalau kita sudah membawa orang lain dalam masalah rumah tangga, aku yakin nggak akan selesai. itu yang membuat Mbak Sinta ilfil ya? Ya pastilah ilfil, kok laki gini ya, gitu. Kalau saya kan kalau berantem diem, saya diem gitu. Nanti paling kalau dia datang lagi saya suka bilang gini, sayang, kamu ngapain sih cerita gini-gini kayak gitu. Saya pernah nggak saya ngomong teriak-teriak sama Indra? Sekali aja kita pernah berantem sekali teriak-teriak itu. Tapi setelah itu nggak ada kok kita teriak-teriak. Karena saya memang nggak pernah suka berantem teriak-teriak itu. Oke. Apa? Si Indra kan kemarin kayak mintanya kan kenapa nggak dicabut aja sih, cabut aja aku bisa perbaiki semuanya gitu. Pikir-pikir udahlah, saya juga nggak bisa kerja sama Indra gitu loh, nggak bisa kerja dan ya udahlah hidup saya pengen fokus kerja aja. Saya tuh udah apa sih kurang baik apa sama Indra? Saya nggak urus masalah, maksudnya nggak nutut masalah uang, bahkan saya semua dia mau tahu password apa semuanya saya udah cerita semua, dia mau pengen tahu apa saya kasih tahu karena saya nggak ada lagi orang lain atau mau gimana hidup saya udah fokus yang memang pengen berumah tangga gitu loh. Jadi ya sudahlah, mungkin ini tinggal sidang ini terus putusan kan gitu. Udah Mas, saya udah ditunggu orang, terima kasih ya Mbak ya. Sinta. Hati-hati ya. Ya. Audio Jungle.